Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa berkumpul. Insyaallah kumpulnya kita bagaikan kumpulnya para penghuni surga yang difirmankan sifat mereka. Emang orang surga kayak bagaimana sih sifatnya? Mereka di surga punya sifat, dan sifat itu adalah sifat dominan mereka ketika di dunia. Dan ketika di surga, sifat itu makin sempurna lagi dan anugerah itu makin lengkap lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sifatnya para penghuni surga? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kami cabut kedengkian, kebencian dari dalam hati mereka. Mereka duduk saling berhadap-hadapan satu sama lain bagaikan saudara yang saling mencintai, yang saling mengasihi. Dan tidaklah mencapai puncaknya kelak hal yang semacam ini di surga, melainkan mereka melangkah menuju kepada hal ini ketika di dunia. Di dalam hatinya enggak ada kebencian, enggak ada kedengkian kepada sesama. Al-Imam Al-Habib Abi Bakar bin Syihab itu waktu dia nuntut ilmu di kota Sewun kepada para ulama, begitu pulang ke Tarim, beliau ditanya, "Kaifa wajadtal ulama fi Sewun?" Bagaimana engkau dapatin para ulama yang ada di kota Sewun? Beliau jawab, "Aku dapati para ulama di negeri tersebut sifat mereka seperti sifatnya ahlil jannah." Emang apa sifatnya ahlil jannah? "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururim mutaqabilin." Dicabut kedengkian, kebencian. Rasulullah bilang di dalam hadis, "In istata'ta an tanam walaysa fi qalbika ghil ala ahadin minal muslimin faf'al." Kalau kamu bisa tidur di malam hari sedangkan di dalam hatimu tidak ada ganjelan, enggak ada kedengkian, enggak ada kebencian kepada satu muslim pun juga, kata Nabi. Nabi yang bilang, ya, Nabi yang bilang, kamu tidur di dalam hatimu enggak ada benci kepada satu muslim pun juga, faf'al, laksanakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau dia nyuruh enggak bakalan salah. Nabi nggak mungkin salah suruh. Dan Nabi Muhammad SAW jangan bilang Nabi nggak ngerti keadaan Indonesia. Jangan bilang Nabi nggak ngerti apa yang kita lakukan. Nabi nggak tahu perjuangan kita. Lah, Nabi Muhammad yang paling ngerti. Wong ini umatnya Nabi Muhammad. Kalau Nabinya nggak kenal dengan umatnya, terus siapa yang kenal dengan umat ini? Rasulullah yang paling mengerti. Dan Rasulullah SAW yang memerintahkan kita hal yang demikian tersebut. Al-ghil, kebencian, kedengkian dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru. Jangan kalian saling hasud, jangan kalian saling benci, jangan kalian saling berpaling, membelakangi satu sama lain, saling melengos, berpaling satu sama lain. La tajassasu, dalam hadis yang lain, wala tahassasu, la tajassasu. Dilarang oleh Rasulullah untuk saling memata-matai. Ya, kemudian juga tahassasu, mencari-cari kesalahan orang lain, memata-matai kesalahan orang lain. Begitu, ataupun juga bawaannya kalau udah dengar orang atau dengar nasihat orang atau lihat nama orang, udah ada tahassus. Tahu tahassus apa? Begitu, udah sensitif. Udah berprasangka buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bilang di dalam hadis, "Iyyaka wadh-dhann fa innahu akdzabul hadis." Berwaspadalah, hati-hati kamu dari prasangka. Sebab prasangka itu adalah info berita yang paling dusta. Prasangka itu adzan, prasangka adalah info yang paling dusta, kedustaan yang paling bohong. Itu adalah prasangka. Berprasangka kepada fulan, haram. Allah Ta'ala bilang, "Inna ba'dadh-dhanni itsmun." Sedikit, sebagian dari prasangka dosa. Sedikit, secuil dari prasangka dosa. Bagaimana kalau dzan kulluh, kalau prasangka yang lengkap, dia berprasangka kepada seseorang, atau bukan lagi prasangka, menghakimi, dibikin prasangka dugaan seperti yakin. Ini dosa. Rasulullah bilang di dalam hadis, "Khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul dzan billah, husnul dzan bi ibadillah. Wa khaslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr, su'udzan billah, su'udzan bi ibadillah."
Dua perkara nggak ada yang lebih agung, yang lebih mulia, nggak ada yang lebih baik melebihi dua perkara ini. Nggak ada kebaikan di atasnya dua perkara ini. Ini dua perkara adalah yang paling top, paling atas. Apa? Prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada sesama hamba-hamba Allah. Dan yang kedua, Rasul bilang ada juga dua perkara jahat. Nggak ada yang lebih jahat dari dua hal ini. Di antara rentetan kejahatan, peringkat kejahatan, tangga kejahatan yang paling top, yang paling jahat, dua hal ini. Apa? Kita punya gak dua hal ini? Oh, saya nggak narkoba, saya nggak zina, saya nggak ngebunuh, saya nggak bikin kejahatan ini. Tapi ada dua perkara tuh peringkatnya paling top, paling atas. Apa? Su'udzon billah, su'udzon bi'ibadillah. Prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada sesama hamba-hamba Allah. Berprasangka buruk kepada mereka. Nah ini berhati-hati dari perkara yang semacam ini. Sebaik-baik nasihat-nasihatnya Rasulullah SAW. Sungguh nggak ada enaknya hidup belepotan dengan kebencian. Nggak enak. Hidup dengan kedengkian. Hidup dengan prasangka. Kagak enak. Kagak enak orang yang kayak begini tuh. Hidupnya kagak enak. Tersiksa. Hidup sambil iri. Hidup sambil hasut. Apa enaknya? Kelezatan apa yang dia raih? Orang yang punya penyakit hati ada sayyi'ul khuluq mu'adzab. Orang yang perangainya jelek, dia tersiksa di dunia sebelum di akhirat. Orang yang perangainya buruk, itu dia menjadi letih, capek, dibikin susah oleh perangainya sendiri. Pertama yang terganggu, pertama yang tersiksa dengan perangai buruknya adalah diri dia sendiri. Sebelum orang lain. Dia sendiri. Nggak enak tahu hidup berprasangka. Penuh kecurigaan, penuh kebencian, mendem di dalam hati. Ada orang dapat nikmat. Ada kelompok ini dapat nikmat, nggak senang hati. Ada kelompok yang itu dapat, nggak terima. Begitu. Ada orang hasut kepada tetangganya beli sepeda, dia marah. Nah, nggak taunya besok beli motor. Begitu. Darah tingginya mulai naik. Besokannya lagi beli mobil, gulanya naik. Besoknya lagi tetangganya kawin lagi, udah masuk rumah sakit. Orang selesai, udah lengkap. Waliyadzubillah min dzalik. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Itu sifat iri menggerogoti, memakan amal ibadat kita sebagaimana api menggerogoti kayu bakar yang kering. Orang punya kayu bakar satu gudang, taruh api sedikit, berubah tuh kayu bakar disulap menjadi segudang api. Punya kayu bakar sehutan, berubah dengan sedikit api, berubah menjadi sehutan kayu bakar, kebakaran hutan namanya. Dan begitulah, paling enak kita hidup tuh hati bersih, nggak ada kebencian, nggak ada kedengkian. Hatta Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau bilang, saya diberikan pilihan, pengen punya keturunan yang ilmunya banyak, atau keturunan yang hatinya bersih. Mau yang mana? Punya keturunan ulama atau punya keturunan hati bersih, nggak ada benci sama orang. Maka saya pilih punya keturunan yang diberikan salamatus sudur, diberikan keselamatan hati, hatinya bersih, nggak ada dengki, nggak ada benci sama orang. Sebab ilmu yang banyak, tapi kalau ada secuil sedikit hawa nafsu, busuk ilmunya. Itu dikatakan bahwasanya gutrah minal hawa tukhammiju bahar minal ilm. Setetes hawa nafsu bisa ngerusak segentong ilmu, bisa ngerusak selaut ilmu jadi rusak gara-gara setetes hawa nafsu. Apalagi masalahnya kita sekarang, ilmunya kita setetes, hawa nafsunya kita selautan. Apa yang terjadi kalau begitu? Bukan dirinya yang rusak, semua jadi rusak. Waliyadzubillah. Inilah yang merusak, setetes hawa nafsu. Dan tahu musibah yang terbesar ketika orang udah merasa aman terhadap nafsunya. Oh, nafsu saya sih nggak begitu. Nah ini nih yang mesti diwaspadai yang kayak begini. Ada orang sakit, sadar dirinya sakit. Ada orang bodoh, sadar dirinya bodoh. Ada orang sesat, sadar dirinya sesat. Oh ini sih gampang ngobatinnya, kasih obat selesai. Dikasih tahu kamu salah, oh mana yang benar. Begitu, dia ikutin. Dia sesat, kamu salah arah, jalan yang benar gitu. Oh iya terima kasih, dia ikutin jalan yang benar. Tapi yang jadi masalah,
dia bodoh tapi dia bilang merasa dirinya pintar. Ada namanya tuh jahil. Jahil tuh ada dua. Ada yang stadium 1, ada yang stadium 4. Yang stadium 1 itu jahil, dia tidak tahu akan suatu perkara. Dikasih tahu selesai. Tapi yang stadium 4 adalah dia membayangkan sebuah perkara bertentangan dari hakikatnya, dari yang sebenarnya. Kebalikan dari aslinya. Nah kalau udah begini, nah ini udah susah. Sebab yang pertama kita mesti ngebongkar dulu apa yang udah ngeresap di benaknya yang ada di dalam hatinya. Baru kedua kita bangun pengetahuan yang benar di dalam benaknya. Itu namanya jahil murakkab. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Yang udah ngeresap, yang udah terbangun kebodohan, yang udah kokoh terbangun dalam dirinya. Nah karenanya itu problemnya orang sekarang tuh dua. Antara kebodohan, nggak ngaji, atau salah ngaji. Antara dia nggak ngaji, nggak belajar, atau salah ngaji, salah belajar, salah guru. Nah itu kalau dia nggak ngaji, dia bodoh, diajarin, dia tahu. Tapi kalau dia salah ngaji, dikasih tahu, tahuan dia. Udah susah kalau dia begitu. Makanya rahimallahum ra'an arafa qadra nafsih. Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya sendiri. Walidzalik kita dapetin dari guru-guru kita, ulama kita, masyayikhuna, terus sampai ke atas. Itu mereka itu adalah orang-orang yang penuh introspeksi diri mereka sendiri. Selalu menuding yang mereka tuding sebelum orang, nuding diri sendiri. Saya. Itu yang mereka tuding. Itu yang mereka introspeksi sebelum kepada orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengingatkan kita akan sebuah perkara, i'jab kulli dzi ra'yin bi ra'yih. Ketika seseorang takjub kepada pendapatnya sendiri, argumentasinya sendiri, dia takjub, begitu merasa diri yang paling benar, begitu yang paling pas, yang paling tepat, takjub kepada pendapatnya sendiri. Hadi musibah. Dalam Ihya Ulumuddin, hatta di dalam Sya'rani pun juga bilang, perbedaan daripada ulama-ulama ahlil haq, ulama-ulama yang benar, mereka ketika menyampaikan sebuah keilmuan, mereka tidak nisbatkan ilmu itu kepada dirinya sendiri, tapi mereka nisbatkan itu ilmu kepada ulama sebelumnya. Galahu fulan, disampaikan kepada ulama sebelumnya yang di atasnya dia. Guru saya bilang begini, syekh ini bilang begini. Enggak dia sampaikan, menurut saya, pendapat saya rasa, kalau enggak salah, ya salah kalau ada begitu. Ad-din mahibirahi. Agama bukan pakai pendapat saya sendiri. Hatta fil Quran. Makanya kita disuruh nuntut ilmu itu pakai sanad. Sanad keilmuan bukan cuma lembarannya bersanad. Ya, saya mengaji ini lembaran, ini kitab, saya telusurin bacaannya dengan sanad. Itu satu. Tapi yang kedua juga pemahamannya, fahmun nusus. Memahaminya pakai sanad. Bukan ngarang sendiri. Saya baca Quran, ngajinya sama syekh ini. Oke, terus pemahamannya boleh ngarang-ngarang sendiri. Enggak. Man takallama fil Quran bighairi ilm, tanpa didasari ilmu. Kemudian juga dalam hadis yang lain, bira'yihi, dengan pendapatnya sendiri. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi sambil ngusap ke tanah. Wa hadzal hadis musalsal bimasil turab, bimasil ard. Itu barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an menurut pendapatnya sendiri atau tanpa didasari ilmu, pendapat sendiri ataupun tanpa ilmu sama. Tanpa ilmu atau ngarang pendapat sendiri, itu namanya tanpa ilmu, sama pakai pendapatnya. Maka bersiaplah untuk duduk di singgasananya di neraka. Di neraka dia udah punya kursi. Kalau dia punya kursi, ya dicari. Orangnya kok nggak ada, dicari ntar. Waliyadzu billahi min dzalik. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Pemahaman pun juga harus bersilsilah. Fahamnya, dia faham seperti pemahaman gurunya. Gurunya faham nas ini, faham hadis ini, faham ayat ini, seperti pemahaman gurunya lagi. Terus bersilsilah sampai ke atas. Pemahaman yang sama. Dan kemudian juga ini bersanad. Ilmunya bersanad, pemahamannya juga bersanad. Bahkan bukan cuma itu aja.
Pengamalannya pun juga bersanad. Dalam praktek, ketika dia praktekkan, ngerjain sesuatu, gerakan dia bersanad. Bagaimana? Nabi bilang dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kamu lakukan gerakan sholat seperti kamu lihat gerakan saya. Jadi itu ngelihat. Ada satu orang sholatnya bagus, ngerjain semua sunnah. Ditanya, kamu ulama? Bilang bukan. Kok sholatnya bagus? Ini sholat bukan sholatnya orang awam. Dia bilang, sholat kama sholla walidi. Saya sholat niru sholatnya ayah saya. Niru sholatnya guru saya. Dia niru sholat ayahnya, niru sholat guru, terus bersilsilah sampai ke atas. Sampai gerakannya juga bersanad. Sampai ucapannya juga bersanad. Kita diajarin, alhamdulillah, kita kenal sama guru-guru. Berguru kepada Al-Habib Umar, berguru kepada Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri, berguru kepada Ami Hasan bin Abdullah, berguru juga kepada Al-Habib Ali Al-Masyhur, berguru kepada Syekh Fadl, berguru juga kepada para ulama, kepada ayah kami Al-Walid Al-Habib Naufal, beliau dari ayahnya Al-Jad Al-Habib Salim. Kita pun juga mendengar dari kakek kami Al-Habib Muhammad bin Ali, beliau dari ayahnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Dan semuanya kita pun sampai ngomong ceramah diajarin ngomong kayak begini. Salah satu contoh, Habib Umar, guru kami, itu ngajarin kalau ceramah jangan hati-hati, jangan menyebut nama satu individu atau nama kelompok tertentu yang berbeda sama kita. Jangan nyebut nama individu tertentu, Fulan bin Fulan, kurang ajar, enggak. Jangan nyebut nama individu tertentu atau nama kelompok tertentu. Jadi kita mau ceramah udah disetting, diajarin. Begini cara ceramah kayak begini. Cara ngomong kayak begini, cara pidato kayak begini. Ini tanya aja nih semua nih teman-teman kita sini, Habib Umar ngomong gitu gak? Ngajarin sampai begitu. Bahkan lebih jauh dari itu. Ada satu orang bilang, ya Habib, kita kadang disuruh terjemah. Terjemah orang dari Timur Tengah, tahu-tahu dalam ceramahnya caci maki, terus nyebut nama golongan tertentu, kelompok tertentu, individu tertentu. Apa yang mesti kita lakukan? Terjemahin. Tapi begitu sampai kepada bagian terlarang, maka bilang, Syekh yang saya terjemahkan, dia menyampaikan hal-hal yang saya dalam kurikulum yang diajarkan guru kami, ini terlarang, gak boleh saya ucapkan. Terserah Syekh. Dia mau saya ngelanjutin tanpa menyebut, atau dia boleh cari penterjemah lain. Sampai begitu. Bilang begitu di mimbar. Diajarin sampai seperti itu. Hatta kita ngomong tuh diajarin ngomong seperti apa. Sampai waktunya kita bicara sama abah kita diajarin seperti apa. Dan Nabi Muhammad dikasih contoh kita. Nabi kalau ada orang melakukan kemungkaran nggak disebut namanya. Nabi selalu nyebutnya apa? Ma balu agwamin yaf'alun kada yatrukun kada. Kenapa ada sekelompok kaum ngerjain hal ini atau ninggalkan hal yang wajib atau ngerjain hal yang terlarang? Nabi nyebutnya ma balu agwam, sekelompok kaum. Enggak disebut nama kaumnya dan apa. Nah, jangan juga orang terlalu sensitif. Wah, Nabi nyinyir nih, Nabi nyindir nih, Nabi nyinggung. Nah, lu otak lu yang ngeres emang. Begitu. Wah, kada diatur sedemikian. Sanad di dalam berucap, sanad di dalam dakwah, sampai jihad pakai sanad, amar ma'ruf pakai sanad. Ini amar ma'ruf kayak begini dari mana ente belajar? Dari Habib Ali Kuitang, saya dapat dari abah saya, dari guru saya, begitu nyambung ke Jad Muhammad bin Ali, dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, terus sampai ke atas, Habib Salim Jindan, gurunya juga sama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dari Habib Ali bin Hasan Al-Attas, dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Segaf, terus nyambung sampai ke atas, sampai Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Ahmad bin Hasan Al-Attas, sampai Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas, Hasan bin Saleh Al-Bahr, Abdullah bin Hasan bin Tahir, terus sampai ke atas. Ayo, bagaimana? Silsilah. Ini ente belajar nahi mungkar dari mana? Sama, kita belajar nahi mungkar kayak begitu juga. Persis. Kecemburuan dalam Islam, ghirah Islamiyah.
Belajarnya dari siapa? Dari mereka juga begitu. Ghirahnya mereka kayak begitu. Soalnya kita nggak kenal orang yang lebih ghirah daripada mereka. Jangan orang ngaku ghirah, bininya keluar lipstik kemana-mana pakai parfum kecium sama orang laki. Kecemburuan apa dalam agama yang kamu maksud? Nabi bilang dalam hadis, la yadkhulul jannah ad-dayyus. Nggak bakalan masuk surga dayyus. Tahu tuh dayyus apa? Dayyus man la yubali man yadkhul ala ahli baiti. Nggak peduli siapa yang ketemu sama kaum wanitanya, yang muhrim, nggak muhrim, orang benar, orang nggak benar, dia nggak peduli. Cemburu dalam agama, akan tetapi aurat dibuka, campur laki perempuan, salaman nama yang bukan muhrim, cemburu sama agama ngisep rokok. Kecemburuan apaan? Cemburu sama agama, mata ngelihat yang haram, mulut berucap yang haram, tangan nyentuh yang haram. Cemburu apa? Agama siapa? Cemburu sama agama ngomong kayak setan. Ngelihat yang didukung, yang diperintahkan oleh setan, yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Mendengar yang dilarang oleh Nabi Muhammad, yang dianjurkan oleh syaitan, itu yang dia dengar. Cemburu kepada agama Nabi Muhammad SAW, ente nggak cemburu? Tahu nggak kecemburuan apa? Lebih banyak buka medsos daripada buka Quran. Nggak cemburu yang kayak begitu. Wallah kita ngelihatnya cemburu. Lebih banyak megang handphone daripada megang Quran. Cemburu. Dan ini yang kita belajar ini kecemburuan. Yang ngajarin kita begini siapa? Guru kita tuh lihat sanadnya sampai ke atas, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanad. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala keberadaan sanad ini di tengah-tengah umat. Ini sanad kayak begini disukai oleh semua orang. Itu orang yang punya sanad kayak begini dan dia ngejalanin ka'annahum li biga'il ardi amtaru. Penyejuk bagi semua penjuru bumi. Kemana dia masuk, itu bumi harum, itu bumi menjadi sejuk. Kalau dia jalanin nih sanad. Kata siapa ya? Jangan mengklaim. Wali Songo. Wali Songo ngejalanin ini sanad. Dia ngejalanin sanad ini, mereka mujahid sejati, pejuang sejati, amir bil ma'ruf sejati, nahi 'anil munkar sejati, ghirah dalam Islam sejati, asyidda 'alal kuffar yang asli, yang sejati. Tapi saya mau tanya, berapa kuil yang dihancurin? Berapa candi yang dirusak? Berapa cacian yang keluar dari mulut? Berapa kata kotor yang keluar dari ininya? Berapa orang yang diputuskan tali silaturahminya? Nggak ada. Nggak ada. Tuh Borobudur masih utuh, Prambanan masih utuh, candi apa lagi, candi apa masih utuh aja semuanya. Subhanallah. Terus targetnya mereka, dia orang nggak peduli dicintai orang atau dibenci orang selama mereka di jalannya Allah. Targetnya mereka nggak peduli mau dicintai orang ataupun dibenci orang selama mereka di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ba Makhramah bilang, "Idza kan maulaya 'alayya radin, man bayaghdab yaghdab." Kalau Allah taala majikanku, majikan kita siapa? Ada orang majikannya ketua partai. Ada orang majikannya ketua organisasi, ada orang majikannya fulan wa fulan. Begitu, tapi majikan kita Allah majikannya kita. Majikannya kita bukan nafsu. Nafsu musuh kita. Syaitan musuh kita. Muslimin itu saudara kita, bukan musuh kita. Muslimin saudara kita, bukan musuh kita. Musuh kita syaitan aman diri kita sendiri. Nafsu kita ada musuh. Ada orang majikannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau majikanku ridha kepadaku, yang mau ngambek, yang mau marah-marah, yang mau ngomel-ngomel, silakan. Kita punya majikan. Yang penting majikan saya nggak marah. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai itu bilang, ya, laitaka hulwun wal hayatu laitaka hulwun wal hayatu mariratun laitaka tarda wal anamu ghidabu laital ladzi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamin kharabu idza sahha minkal wuddu ya ghayatal muna fa kullu ma fawqa turabi turabu. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai beliau bilang,
Yang penting engkau manis. Mau hidup pahit, masa bodoh. Yang penting hubungan saya dengan Allah, Allah tetap manis hubungannya dengan saya, Nabi tetap manis hubungan dengan saya. Mau hidup pahit, masa bodoh. Yang penting hubungan saya dengan Allah makmur, bagus, baik. Diboikot sama orang sedunia, masa bodoh. Biarin, lu boikot dah, lu ngambek dah, lu putusin dah, lu gunting dah, biarin. Udah, yang penting sama Allah Ta'ala bagus. Sebab prioritasnya mereka tuh, tahu apa? Ada orang prioritasnya tahta, ada orang prioritasnya harta, ada orang prioritasnya jabatan, ada orang prioritasnya popularitas, ada juga orang prioritasnya Allah. Itu siapa mereka? Yang memprioritaskan sholat jamaah, prioritaskan Al-Quran, memprioritaskan qiyamul lail, tahajud, memprioritaskan keselamatan hatinya, keselamatan batinnya. Jabatan tapi hati jadi kotor, ogah lu makan buat lu kagak mau. Atau tahu mana yang harus diprioritaskan. Nah makanya hadola ahlus sanad. Kemanapun mereka masuk, seger, damai, akur, indah, nikmat. Makanya ini kita di kampung kita ini nikmat hidup. Tahu gak kenapa nikmat? Bukan karena kita semuanya punya mobil Mercy, wah punya handphone bagus, kayak punya bini 4 semuanya atau punya apa segala. Kagak, bukan itu. Tapi ini kita hidup nikmat. Soalnya kita ngumpul begini nih, bisa ngumpul ustadz-ustadz, wal-habaib, wal-kiai, pada ngumpul semuanya. Cari, nggak ada satu yang di hatinya ada benci sama orang. Itu sih husnudzonnya saya. Semuanya duduk nggak ada curiga. Ini benda langka. Benda langka yang kayak begini tuh, langka banget. Di zaman orang duduk curiga sono, curiga sini, dengus sana, dengus sini. Ya, ada orang sono ngucis. Kesian hidup lo, menderita banget. Udah gitu sibuk sama hidupnya orang lain. Tahu gak? Yang sibuk sama kehidupannya orang lain adalah orang yang nggak punya kehidupan. Dia nggak punya kehidupan, sibuk sama hidupnya orang. Sibuk sama nikmatnya orang adalah orang yang nggak punya nikmat di dunia. Kesian hidupnya. Masih sama kita bersihin hati. Nah ini kan majelis maulid gini buat apa? Kalau bukan buat tuh ngangkat bala, ngangkat musibah, buat kita taubat kepada Allah, membuat kita tahu aibnya kita. Al-Ghazali waktu nyebut al-ilmu nafi' adalah ilmu yang membuka mata hatimu akan aib dan kekuranganmu sendiri. Itu ilmu nafi'. Bukan ngebuka aibnya orang. Wa amma ngebuka aibnya orang, itu bukan ilm. Itu bukan ilmu, ngebongkar aibnya orang, ngebuka aibnya orang, itu bukan ilm. Ilmu yang manfaat, ngebuka kita akan aib dan kekurangan diri kita sendiri. Alhasil saudara-saudara sekalian, ini nikmat dijaga. Ya, tetap kita saling mengasihi, saling mencintai, saling hormat. Hatta sama orang yang tukang maksiat. Man la yarham rajula su' fahuwa aswa halan minhu. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada penjahat, lebih jahat daripada penjahat tersebut. Lebih jahat daripada penjahat tersebut. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada penjahat. Wahakadha. Cintai semua orang, kasihi semua orang, doain. Doain semuanya, doain ulama, doain rakyat, doain pejabat. Pejabat doain, iya. Doain pejabat, iya. Itu sampai ulama, satu imam madhab bilang, seandainya saya punya satu doa yang dijamin dikabulkan sama Allah, bakal doa apa nih? Saya bakal peruntukkan doa yang terkabul tersebut untuk ngedoain pemimpin saya, untuk ngedoain pejabat. Kenapa? Kalau dia benar, kita hidup enak semuanya. Imam Al-Haddad bilang, jangan nyumpahin pemimpin. Kenapa? Kalau ente nyumpahin pemimpin, ya Allah biar dia masuk neraka, biar dia hancur. Hancurnya dia dengan ngegecek ente. Makin ente ditindas, diinjak. Hancurnya dia dengan makin menzalimi kita. Nah itu hancurnya dia begitu. Orang yang nyumpahin pemimpinnya, nyumpahin diri sendiri. Membuat dirinya hancur sendiri. Jangan. Walhamdulillah. Ini yang kita diajarinnya begini. Kita taunya ya begini. Diajarkan oleh mereka begini. Ini yang kita lihat.
Dari jalannya Habib Ali Kuitang, jalannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, jalannya Jad Al-Habib Salim Ahmad bin Jendan, jalannya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, yang kita dapat dengan sanad yang nyambung kepada mereka, mereka dari guru-guru mereka kayak begini, alhamdulillah. Ini juga yang kita dapat dari kiai-kiai kita. Sampai ke Wali Songo, dari ulama-ulama kita. Mereka orang-orang Masya Allah yang luhur dalam bersikap, yang luhur dalam berucap, yang luhur di dalam berprasangka. Bersih. Luar, dalam, dibuka semuanya berlian dari dalam hati mereka. Nah karena itu ayo kita jaga ini nikmat, jaga negeri kita, doa. Yang paling manfaat di zaman sekarang tuh doa. Ya kita komentar, semua jago komentar. Kata anak TK bisa komentar. Anak TK bisa komentarin profesor. Semua jago komentar. Tapi kita nggak pandai di dalam menangis di tengah malam waktu tahajud. Kapan terakhir kita nangis waktu tahajud? Lau baka bakin fil ummah la rahimahullah. Kalau satu orang nangis buat umat, Allah bakal merahmati umat dengan tangisan satu orang tersebut. Begitu. Tapi kita habis air mata kita buat dunia, nggak habis buat akhirat. Kapan terakhir kita nangis waktu baca Quran? Kapan terakhir kita nangis dalam sujud? Kapan terakhir kita nangis? Yang ada nangis nonton film India nangis, dompet hilang nangis, sendal hilang nangis, handphone hilang nangis, duit hilang nangis. Begitu. Ya, kalah pemilu nangis. Begitu. Tapi kalau urusan akhirat dia nggak nangis, nggak kena tangisan. Ada jumudul ain, minasyaga jumudul ain, termasuk sial itu 4 perkara. Satu aja sial, gimana kalau punya 4-4-nya? Jumudul ain, mata yang kering, hati yang beku, kemudian juga al-hirs, tamak, rakus, serakah akan tahta dan harta. Orang kalau udah rakus harta, dia menumbalkan agamanya. Tapi kalau rakus tahta, maka otomatis dia harus menumbalkan agama dan hartanya dia juga ikut ludes juga. Begitu. Terus sama tulul amal, panjang rencana, panjang cita-cita. Udah, sibukin diri kita sama Al-Quran, sibukin diri kita sama ngaji, sibukin diri kita sama nuntut ilmu. Nah terus bagaimana? Bagaimana kita ngebela negeri kita? Emangnya Habib Ali Kuitang nggak membela negeri? Habib Ali Kuitang ngebela negeri. Nggak ada pembelaan seperti pembelaan beliau, jasa terbesar beliau untuk Indonesia. Nggak ada orang yang berjasa sehebat beliau. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Nggak ada orang yang berjasa buat Indonesia seperti Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir. Nggak ada orang yang berjasa buat Indonesia seperti Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf. Nggak ada orang yang berjasa buat Indonesia seperti Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Nggak ada orang yang berjasa untuk Indonesia seperti Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdar. Nggak ada. Lihat jasanya mereka. Buat negeri ini. Kemenangan Islam, kemerdekaan, kejayaan, berkatnya mereka. Tapi nggak ada orasi duniawi yang mereka lakukan. Nggak ada tamak yang mereka ingin sama sekali. Min fityatin malahum hammun wala syughlun wala iltifatun wala mailun ilal fani. Mereka adalah manusia-manusia luhur, nggak punya kesibukan, nggak punya kecenderungan, nggak menoleh, nggak melirik kepada hal-hal yang fana. Yang mereka lirik adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik. Usahibul haul Kiai Haji Muhammad Ma'ruf diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sahibul majlis Al-Ustaz Nafi' Al-Ilmi diberikan keberkahan, dan juga putra beliau ya yang diakikahkan Muhammad Anis, dan juga ada 2 lagi, siapa lagi? Ibrahim wa Aminah. Insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah diberikan keamanan negeri kita, diberikan keberkahan oleh Habib Ahmad, diberikan kesehatan, semua guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita diberikan berkah, dan Allah taala jadikan kita sebagai muslimin yang paling manfaat buat muslimin lain, yang paling berkah buat muslimin lain, dijaga kita dari keburukan, dan Allah taala berikan pertolongan untuk negeri ini, rakyatnya, ustadznya, pejabatnya, semuanya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semua yang punya andil di dalam kebaikan ini diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma, ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari' fi ridak, wala tuwallina waliyan siwak, wala taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.